Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Yang juga tentunya ada tamu spesial yang sudah menemani saya di studio dan siap berbagi informasi, khususnya yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024, yakni tidak jauh-jauh dari Kota Pahlawan. Kalau kita melihat pemirsa, memang selama 5 tahun ke belakang atau selama masa kepemimpinan satu periode dari Eri Cahyadi dan juga Armuji, sudah banyak inovasi, terobosan, bahkan juga prestasi yang ditorehkan atau yang didapat oleh Kota Pahlawan tercinta. Bahkan yang unik juga pemirsa, di bulan Desember, kalau saya tidak salah di tahun 2023, tidak kurang dari 1 pekan, Surabaya mendapatkan 4 penghargaan sekaligus. Nah, ini membuktikan bahwa selama masa kepemimpinan Eri Armuji, banyak hal yang bisa dicapai, banyak hal yang bisa dibuktikan kepada masyarakatnya bahwa di bawah kepemimpinan mereka berdua, Surabaya terus berkembang maju. Nah, lantas seperti apa program-program yang sudah berjalan dan kira-kira jika nanti terpilih untuk periode kedua akan melakukan apa? Sudah bersama saya di studio, kita sapa. Assalamualaikum Cak Eri Cahyadi. Waalaikumsalam, Mas. Sehat Cak Eri? Alhamdulillah, jenengan juga sehat ya? Alhamdulillah, harus sehat Cak Eri. Cak Eri, kalau tadi saya sempat menyinggung, saya ingat di bulan Desember tahun 2023, kurang dari sepekan ada 4 penghargaan. 1 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 3 dari pemerintah pusat. Kalau yang dari Jawa Timur adalah terkait dengan kepedulian terhadap nelayan. Betul. Lalu yang 3 dari pusat ada dari Kemendagri, dari Kominfo dan juga Ombudsman. Memang selama masa periode pertama kemarin menggebu-gebu ingin mendapatkan banyak prestasi atau gimana, Cak? Jadi selalu saya katakan kepada teman-teman kita ini adalah pelayan ya. ASN itu adalah pelayan, bukan juragan. Kita harus melayani. Jadi kita bergerak seperti itu dan apapun hasilnya, apakah itu penghargaan dan macam-macam, itu adalah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi tujuan kita bukan adalah penghargaan. Tapi ternyata hasil pekerjaan teman-teman diakui mendapatkan penghargaan itu. Sehingga penghargaan itu menjadi motivasi kami bahwa apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat ternyata sudah di jalan track yang benar. Sehingga kita berjalan seperti itu. Jadi intinya Mas, kami bekerja bukan untuk penghargaan, tapi kami bekerja untuk masyarakat. Penghargaan adalah mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir yang saya garis bawahi dari kalimat jenengan, bukan 5 tahun ini Mas. Kurang dari 5 tahun? 3 tahun ini. Jadi 5 tahun ini kepotong 2 tahun, tinggal 3 tahun. 3 tahun, setahun setengah kami memimpin kena COVID, Mas. Iya, betul. Jadi efektif kami, saya dan Pak Armuji itu hanya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah di luar COVID. Dengan saat ini, insya Allah sampai dengan November ini kami sekitar 2 tahunan kurang, 2 tahunan lah. Masa efektif kami. Jadi nggak sampai 5 tahun kita ini. Oke. Nah, di masa kerja yang cukup singkat itu untuk satu periode, Cak Eri, saya lihat beberapa warga kota Surabaya atau bahkan kepala-kepala OPD juga menyampaikan secara langsung bahwa sudah banyak terobosan yang dilakukan. Bahkan di bulan April 2021 juga UHC atau JKS, Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage, yang hari ini ternyata sudah 100% lebih masyarakat kota Surabaya tercover. Nah, itu butuh anggaran ratusan miliar, Cak Eri, untuk setiap tahunnya. Nah, tahun ini kira-kira seperti apa target untuk OHC Kota Surabaya? Jadi sebenarnya pada waktu menjadi wali kota, saya selalu mengatakan anggaran ini digunakan untuk kepentingan umat, bukan untuk hanya kegiatan-kegiatan yang terlihat mata. Jadi contoh ada yang membangun saluran, itu kelihatan mata. Tapi ketika sumber daya manusianya tidak bagus, maka hancurlah kota ini sebenarnya. Karena itu pada waktu tahun 2021, ketika kena COVID, maka anggaran terkonsentrasi ke COVID. Tahun 2022 kita COVID selesai sampai 2023, kita konsentrasi kepada sumber daya manusia. Jadi saya menurunkan stunting, terus universal health coverage, tadi health coverage itu 100% itu 500 miliar loh Mas. Iya, betul. Terus setelah itu kita bicara terkait seragam untuk anak-anak miskin, itu sudah sampai triliunan ketika dengan Bobda dan Bosnasnya. Terus rumah tidak layak huni. Rutilahu. Terus setelah itu jambanisasi. Saya ingin membangun sumber daya manusia. Ketika kita bicara stunting, maka bicara terkait dengan lingkungannya. Terkait dengan aliran airnya, PDAM, terus terkait dengan lingkungannya. Maka kita jaga rumahnya. Ini kita bangun semua. Maka tahun 2022, orang bicara apa yang dikerjakan wali kota Surabaya. Karena saya punya prinsip yang saya bangun adalah sumber daya manusia. Setelah tercover, alhamdulillah terbukti stunting turun. Dari 28,5 menjadi 1,6% hari ini. Kemiskinan dari 7, sekian sekarang menjadi 3,4. Pengangguran terbuka dari 9,6 jadi 6,3.
Ini turunnya drastis ini. Ketika sumber daya manusia sudah tersentuh, maka masyarakat Surabaya menjadi kuat, baru saya sentuh program-program fisik. Hari ini bisa dilihat, gorong-gorong di mana-mana itu. Box culvert. Box culvert di mana-mana, orang tanya, ini gila, belum pengaspalan, belum bangun rumah sakit. Dan ternyata itu bisa kita lakukan. Karena kita memang tahun sebelumnya kita konsentrasi ke sumber daya manusia. Hari ini konsentrasi ke pembangunan-pembangunan. Sekarang kita lihat di versi Gunung Sari kita bangun lagi. Nanti insya Allah 2026 selesai sampai Gresik. Terus setelah itu Wiyung. Dan Kembar Wiyung itu sampai tahun 2027 selesai. Radial Road yang mencegah macet di Lontar, ada jalan baru kan. Terus setelah itu di mana Mer yang mau ke Jagir. Itu ada jalan baru juga kan, yang berapa puluh tahun cuma satu jalan, sekarang ada 2 jalan. Itu kita konsentrasi ke sana. Karena apa? Bukan karena wali kotanya, Mas. Karena warganya Surabaya yang luar biasa. Orang-orang pengusaha ini yang untuk orang tua, untuk pendidikan macam-macam itu ternyata banyak jadi orang tua asuh. Sehingga uang-uang ini di cover, maka uang yang ini saya gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi inilah membangun Surabaya dengan gotong royong, dengan guyup rukun, dan dengan rasa kekeluargaan. Baik. Jadi yang membangun tidak hanya wali kotanya saja, tapi warganya yang juga berlebihan rezeki juga ikut membangun kota Surabaya. Dan kalau tadi Cak Eri mengatakan bahwa apa yang diperbuat itu menjadi prioritas utama, bukan prestasinya, tapi itu mengikuti. Nah, terbukti terkait dengan UHC ini, pemirsa, di tahun 2024, pemerintah kota Surabaya juga meraih penghargaan dari BPJS Kesehatan, UHC Awards 2024, ya karena setiap tahunnya selalu menganggarkan tidak lebih dari 500 sampai 600 miliar untuk keikutsertaan warganya supaya bisa tercover untuk kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP saja. Nah, kira-kira kalau kemarin sudah membangun SDM, sudah fisik. Nah, jika nanti terpilih, apa yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak dan saya masih ditemani oleh Cak Eri Cahyadi. Cak Eri, kalau kita berbicara masalah setiap orang pasti punya cara pandang dan pola pikir masing-masing. Begitupun dengan seorang pemimpin. Kadangkala di satu daerah, kalau pemimpin A, nanti di pemilihan berikutnya ternyata yang terpilih B, beda orang, seringkali memang trennya suka ganti kebijakan. Tidak meneruskan apa yang kekurangan atau bahkan memperbaiki yang sebelumnya. Nah, di kota Surabaya, beberapa warga menilai bahwa dari Pak Bambang DH, lalu Ibu Risma, Kenjenengan, ini memang terlihat keberlanjutannya hingga saat ini terus terbangun. Nah, artinya tidak sedikit juga masyarakat yang berharap ini terus dilanjutkan untuk periode berikutnya. Nah, lantas di mata Anda, apa pentingnya pembangunan berkelanjutan di Kota Pahlawan, Cak? Jadi posisi pemimpin yang baik itu adalah melanjutkan sebuah kebijakan-kebijakan yang benar-benar untuk kepentingan umat. Sehingga jangan pernah berhenti. Tapi tetap memunculkan sesuatu yang baru dengan inovasi-inovasinya untuk membangun menjadi lebih baik. Contoh, ketika Pak Bambang Deha membangun stadion, Bu Risma menyempurnakan. Tapi stadion ini belum bisa digunakan untuk kepentingan internasional dan nasional. Tapi setelah zaman saya menjadi wali kota, saya membangun lagi, memperbaiki bagaimana menjadi internasional dan nasional. Alhamdulillah, stadion Gelora Bung Tomo ini bisa digunakan pertandingan internasional. Kan itu zaman saya. Tapi saya tidak mungkin bisa menjadikan itu sebelum ada Bu Risma dan Pak Bambang Deha. Bahkan stadion indoor yang dulu tidak pernah dipakai apa-apa, dibuat Proliga. Terus volley yang kemarin U20 internasional, Gelora Pancasila dipakai, itu kan luar biasa berarti. Berarti kita membangun itu berkelanjutan. Sehingga apa, kalau ini dibangun, digunakan untuk internasional, banyak yang datang, hotel kita bergerak. Bayangkan kalau saya ini, setiap pemimpin yang dipilih itu memilih kebijakan baru. Ya sudah, itu tinggalnya Bu Risma, nggak usah disentuh, saya pegang yang lainnya. Kasihan warga Surabaya. Karena itulah semua yang direncanakan oleh pendahulu-pendahulu saya, sampai dengan hari ini yang saya rencanakan, saya masukkan ke dalam RPJMD. Sehingga orang tahu. Dan ini akan kita umumkan, ini loh yang akan dikerjakan. Jadi pada waktu ada pergantian wali kota, maka mereka tidak akan lepas dari ini. Sehingga warga tahu, oh ternyata Stadion Bung Tomo ini akan digunakan seperti Surabaya Sport Center. Karena rencana saya seperti itu. Di ke depan, di periode kedua, kalau ini kepilih kembali, maka di periode kedua itu Benoa akan saya jadikan Sport Center. Berarti kan itu menjadi roadmap kita kan, orang akan tahu semuanya. Masuk RPJMD, kalau nanti jadi wali kota masuk RPJMD, berarti orang tahu. Itu yang namanya pembangunan berkelanjutan.
Dan pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bukan menunjukkan dirinya pribadi, tapi pemimpin yang dengan besar hati mengetahui dan melanjutkan perjuangan dari pemimpin sebelumnya yang untuk kepentingan rakyat dilanjutkan. Itu adalah pemimpin sejati. Bukan untuk mencari nama, oh ini biar hilang masa lalunya, saya gantikan. Ini kacau, rakyatnya yang kacau ini. Ini yang saya tidak ingin terjadi di Surabaya. Karena itu saya masukkan ke dalam roadmap kepada RPJMD, dan itu saya lihatkan kepada masyarakat. Surabaya menjadi begini. Dan ini perjanjian saya. Jadi ada RPJMD, ada RPJP kan jangka panjang, jangka menengah ya. Nah itu yang betul kelihatan, masyarakat juga bisa lihat. Oke. Gitu. Nah, kalau begitu, jika nanti memang Anda terpilih di periode kedua, Cak Eri, lantas apa yang akan dilanjutkan dari program yang barangkali sekarang masih belum selesai atau sudah selesai? Banyak hal. Satu, yang tadi saya sampaikan ketika kita bicara saluran diversi Gunung Sari. Itu kita, RPJMD kita itu sampai dengan tahun 2026. Tapi kalau yang posisi Wiyung sampai dengan tahun 2027. Sehingga ketika berganti pemimpin harus menjalankan ini. Saya berpikir juga rumah sakit. Rumah sakit ini dibangun di tahun 2009-2008. Rumah sakit Suwandi dan rumah sakit BDH. Karena itulah, tapi saya ngelihat, loh ternyata rumah sakit ini penuh. Satu hari sampai 2.000 yang ke Poli itu. Berapa antrinya? Sehingga saya membentukkan rumah sakit di Surabaya Timur. Tahun depan kalau terpilih kembali, saya membangun lagi Surabaya Selatan. Dan Surabaya Utara. Kenapa? Sehingga yang 2.000 tadi itu bisa berpecah. Yang di daerah timur tidak jauh-jauh ke Suwandi, tapi cukup rumah sakit Surabaya Timur. Yang selatan cukup di sini. Sehingga apa? Yang antri biar cepat, nyaman. Sehingga kalau ada orang bilang, biarlah itu BPJS. Yang orang katanya orang tidak mampu, tapi pelayanannya untuk seperti orang yang mampu. Kenapa kita harus membedakan pemerintah katanya? Karena apa ya? Karena tadi pemerintah BPJS kuabe antri, Mas. Jumlah rumah sakitnya karena sedikit. Kalau rumah sakitnya banyak, maka dia akan nyaman antriannya. Itu yang terus kita lanjutkan nanti. Kalau kita lihat selama masa kepemimpinan jenengan di periode pertama, Cak Eri, tadi dikatakan bahwa banyak program yang berhasil, terobosan-terobosan juga berhasil dibuktikan dengan banyak penghargaan yang diraih. Apakah artinya nggak ada tantangan sama sekali, Cak, memimpin kota pahlawan dengan masyarakat yang begitu heterogen, kota yang dikatakan kota terbesar kedua setelah Jakarta, bahkan Jakarta itu provinsi, Surabaya adalah kota. Nah, apa nggak ada tantangan artinya, Cak? Tantangan banyak ya. Bagaimana penyelesaian banjir? Karena saya jadi wali kota ada 300 titik banjir. Hari ini kita sudah lakukan, insya Allah nanti di bulan November, di bulan ketika kita ada hujan, kita akan melihat tuh yang sudah kita lakukan. Karena banjir ini seperti dokter ya. Ketika ada penyakit, kita kasih obat, kita lihat. Dampaknya kurang ini. Karena kan kita menunggu hujannya lagi untuk melihat berhasil tidak yang kita lakukan. Banyak hal seperti kita lihat di Majen Sungkono, di Duku Kupang, itu kan, yang banjirnya segini itu yang 10-an tahun. Nanti kita lihat yang juga di mana di daerah Pakal juga. Terus yang kedua transportasi umum. Karena kita ini sudah menggunakan bis dan wirawiri. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan lagi di posisi-posisi ini, maka dia di mana Joyoboyo umpamanya begitu, maka dari Joyoboyo oper kemana. Karena ini kita akan lakukan. Karena mau tidak mau Surabaya hari ini itu sudah macet, tapi bukan karena warga Surabaya sendiri, tapi setelah kalau waktu musim jam kerja gitu, yang dari luar Surabaya masuk, pulang jam kerja macet. Bahkan macet ini akhirnya penuh kredit. Berarti saya sudah bergerak dengan Gresik dan Sidoarjo. Alhamdulillah kami dengan Kementerian Perhubungan ketika kita sudah berjuang dengan provinsi, waktu itu kita dengan provinsi, kita sampaikan Bu Gubernur, akhirnya Bu Gubernur menyampaikan ke kementerian, berjalan, akhirnya ada LRT yang akan jalan tahun 2027. LRT ini akan menghubungkan Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto. Sehingga dengan begitu kita akan mengurangi. Yang Surabaya akan disikat dengan bis listrik, dengan wirawiri, nanti kita akan terintegrasikan begitu. Kami juga nanti insya Allah di tahun depan kita coba menggunakan transportasi air, taksi air. Jadi kita akan lihat ada dari LRT, taksi air dengan yang kita siapkan. Jadi kemacetan ini, ada orang Surabaya mengatakan, Pak pakai MRT. MRT itu 1 kilonya itu 1,2 T. Berarti kalau 1,2 T, kita ngerjakan 10 kilo saja, habis uangnya APBD. Kita ambil 1 triliun saja, orang miskinnya masih banyak gitu. Makanya saya tidak menggunakan MRT. Yang kedua, kalau dia itu mahal, ketika ada subsidi, subsidinya gede. Maka siapa yang mau naik kalau hanya dari Surabaya ke Surabaya? Berarti kan akhirnya tidak ada. Contoh ini sudah ada di daerah kota-kota lain yang menggunakan MRT, nggak jalan karena subsidinya terlalu besar. Ketika subsidi tidak dijalankan, yang naik juga sedikit karena antar kota saja, dalam kota saja.
Nah ini yang kita harus konekkan dengan Sidoarjo Gresik. Karena Surabaya ini kan jadi besar, kalau penunjangnya juga besar. Jadi nggak bisa bangun Surabaya sendiri. Ini yang saya sampaikan ke masyarakat Surabaya. Ketika menyelesaikan kemacetan juga tidak bisa hanya fokus di dalam Surabaya sendiri. Padahal yang membuat macet adalah luar Surabaya. Sehingga kita harus punya komitmen bersama dengan kepala daerah yang lainnya yang sebagai penunjangnya kota Surabaya. Baik. Rasa-rasanya sudah banyak sekali gagasan pandangan-pandangan yang ada di pikiran Cak Edi sebagai calon wali kota Surabaya jika memang nanti kembali dipercaya oleh warga kota Pahlawan untuk menjabat selama periode mendatang di periode kedua, bahkan satu diantaranya adalah menggalakkan transportasi air. Nah, keberhasilan program kerja di periode pertama mungkin itu juga bisa menjadi dukungan dari warga masyarakat, tapi apakah kira-kira ada program kerja yang rasa-rasanya perlu dihilangkan atau karena kurang sempurna atau kurang baik? Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Tak terasa sudah di segmen akhir, saya tidak ingin panjang-panjang, saya ingin langsung ke Cak Eri. Cak Eri, dengan banyaknya penghargaan yang diraih, prestasi yang diraih, artinya memang sudah banyak program kerja yang berhasil diakui. Tapi adakah rasa-rasanya program kerja yang mungkin kemarin kurang efektif di masa kepemimpinan Anda, Cak? Jadi ada beberapa yang kita memang melakukan evaluasi, yang kita akan lakukan peningkatan, bukan dirubah ya, bukan dirubah, tapi dilakukan dengan cara sentuhan yang berbeda. Salah satu contoh adalah dengan masih adanya putus sekolah. Itu contoh ya. Programnya apa? Programnya adalah dengan memberikan bantuan kepada anak-anak SMA yang 200.000 begitu. Baik. Untuk anak-anak SMA yang memang tidak bisa kita sentuh. Tapi kita sudah sampaikan program-program ke provinsi dan alhamdulillah nanti kita akan kerjasama. Jadi kalau provinsi itu punya program terkait dengan SPP gratis dan macam-macam. Tapi kan ada yang lainnya. Ada kebutuhan yang lainnya sekolah. Iya, betul. Nah, itu yang kami bisa support di sana. Sehingga kami ke depan ini itu adalah mulai SD, SMP, SMA, anak-anak Surabaya khusus itu memang benar-benar merasakan gratis, tidak ada tarian apapun dari sekolahnya. Itu yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah terkait ketika kita bicara dengan sekolah gratis, maka saya punya prinsip adalah satu sarjana, satu warga miskin, satu sarjana. Kami sudah punya 200 anak yang kami berikan di tempat di Kalijudan. Dulu, nah ini dulu ini. Program kita memberikan beasiswa. Beasiswanya kayak kita lihat nih. Pokoknya kamu sekolah dimanapun, berhasil, kasih beasiswa. Tapi ternyata setelah dia lulus dari kuliah, itu setelah lulus bingung cari kerjaan. Betul. Balik lagi ke kita, Mas, kerja lagi apa? Ini sekarang sudah kita rubah. Jadi kita lihat, apa sih yang dibutuhkan? Oh ternyata hari ini dibutuhkan tenaga kesehatan dari rumah sakit. Kita tanya ke perusahaan-perusahaan yang akan membutuhkan apa? Begini ini. Akhirnya sekarang anak-anak itu kita panggil, kita masukkan satu sarjana, satu keluarga miskin ke Kalijudan. Setelah itu kita kuliahkan sesuai dengan kebutuhan ini. Sudah dipetakan. Jadi akhirnya nanti insya Allah yang di Kalijudan, ketika dia lulus, dia langsung kerja. Karena sudah ada MOU dengan perusahaan-perusahaan, ada MOU dengan rumah sakit. Jadi langsung kerja dia nanti. Jadi harapan kita tuh ketika beasiswa ya langsung kerja. Tutup mari beasiswa bingung lagi gitu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi program-program itu. Terus pelatihan juga sama. Kita lihat sekarang pelatihan itu, kemarin kan setiap ada pelatihan. Sekarang kita lihat kebutuhan di Surabaya ini apa. Kita baru melakukan pelatihan yang sama, setelah itu baru dilakukan. Jadi saya nanti ketika itu saya baru sadar, betul saya selalu sampaikan ke teman-teman hari ini, pemerintah itu bukan memiliki sesuatu yang harus diikuti. Jadi ini program saya, gelem gak gelem melo. Ini nggak bisa untuk mengentas kemiskinan, mengentas pengangguran, tidak bisa seperti itu. Kita punya program, kita sampaikan masyarakatnya apa, kebutuhannya apa, setelah itu baru program kita atau APBD kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pengusaha-pengusaha dan keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mengambilnya begitu, kita akan rubah sistem-sistem itu. Siap. Satu hal yang juga penting dari sebuah program kerja adalah efek domino, Cak Eri. Dan satu yang saya lihat betul adalah terkait dengan program Dandan Omah atau rumah tidak layak huni yang ternyata tidak hanya warga yang awal rumahnya itu tidak layak menjadi layak, tapi juga memberikan efek domino lain. Ada satu, penyerapan tenaga kerja, artinya angka pengangguran menurun. Lalu juga perekonomian kembali bergerak karena ternyata pembelian bahan bangunan juga dilakukan di toko material setempat. Artinya ekonomi kembali bergeliat. Nah, program-program seperti ini apakah nanti akan kembali dilakukan, Cak, di periode kedua jika terpilih? Ya, itu akan terus kita lakukan. Karena salah satu pengentasan kemiskinan itu
adalah dengan memberikan sebuah kehidupan pekerjaan. Kita tidak boleh memberikan bantuan saja. Kalau diberikan bantuan saja, maka dia tidak akan pernah bergerak dari kemiskinan. Maka yang kita pastikan, yang hari ini dan nanti akan berlanjut, kita berikan bantuan selama 6 bulan. Ya sudah, selama 6 bulan kita bantu, kita kasihkan pekerjaan di sini. Kalau ternyata dia tidak mau bekerja, tidak mau apa, ya sudah kita hentikan saja bantuan itu. Karena kemiskinan tidak akan pernah berubah. Ketika Tuhan sudah mengatakan tidak akan merubah nasib kaumnya, kalau kaumnya juga tidak pernah mau berubah. Hambanya tidak mau berubah, tidak akan dirubah. Karena itulah saya berikan kepastian untuk itu. Seperti Dandan Omah. Dandan Omah itu rumahnya orang ini dibangun, orang yang di dalamnya tadi yang masih efektif, umur produktif, maka dia bekerja di sini, digajian gitu, dibayar. Setelah itu ambilnya dari tempat material setempat. Ini kan menggerakkan ekonomi. Ini tidak hanya di Dandan Omah, Mas. Pekerjaan paving juga begitu. Baik. Pekerjaan paving sekarang hari ini malah kita bekerja sama dengan Gojek, Grab, Motul, Castrol. Itu kita punya pit stop. Ada tempat untuk teman-teman yang online ini untuk servis di situ. Itu subsidi. Jadi masyarakat juga bisa di situ. Jadi harganya olinya beda, lebih rendah. Insya Allah kalau servis di sini lebih rendah. Sehingga teman-teman yang bekerjanya sebagai Grab, ojek online atau macam-macam bekerja online, dia ketika servis lebih murah, sehingga pengeluarannya dia lebih sedikit, pendapatannya bisa tersimpan, sehingga dia bisa lebih cepat untuk lepas dari kemiskinan atau lebih mampu. Yang kedua yang bekerja untuk mengganti oli adalah teman-teman, anak-anak yang kita latih. Ini kan menggerakkan ekonomi. Jadi program-program kerakyatan yang seperti ini yang saya akan semakin tingkatkan. Dan alhamdulillah program kerakyatan pemerintah kota akhir-akhir ini itu tidak lagi dari pemerintah kota, tapi supportnya dari semua banyak pihak luar biasa. Ini yang ternyata saya bilang, ya Allah, ternyata Surabaya ini betul-betul seperti kota pahlawan. Karena masyarakatnya menjadi orang tua asuh, masyarakatnya membantu, akhirnya bekerja. Ini yang belum terwujud, satu yang akan saya wujudkan di tahun depan adalah Kampung Pancasila. Kampung Pancasila. Kampung Pancasila, apa yang akan diinisiasi dari Kampung Pancasila dan itu tujuan goals utamanya apa, Cak? Kesejahteraan. Dan saling berbagi. Karena Kampung Pancasila itu, di dalam satu kampung itu tidak lagi putus sekolah, tidak ada lagi yang miskin, tidak lagi ada yang kekurangan. Apakah pemerintah bisa bekerja sendiri? Tidak. Pemerintah akan bekerja bersama dengan seluruh masyarakat. Jadi di dalam satu Kampung Pancasila itu, nanti kita lihat yang sejahtera berapa, yang belum sejahtera berapa, prasejahtera dan tidak sejahtera. Nanti yang sejahtera itu akan kita ajak, mau nggak donatur, menjadi donasi per bulan. Uang yang kumpul ini adalah memberikan bantuan untuk yang prasejahtera dan sejahtera. Sehingga di kampung ini orang yang mampu akan membantu yang tidak mampu. Pancasila kan filosofinya seperti itu. Tapi kalau dalam satu kampung tadi ternyata mampu semua seperti kampung saya, uang yang terkumpul itu diberikan kepada kampung sebelah. Dan ini harus berjalan. Dan inilah yang benar-benar kita wujudkan menjadi kampung Pancasila. Ini yang belum terwujud. Karena saya tidak ingin Surabaya itu menjadi kota metropolitan tapi hilang rasa guyup rukunnya. Dulu orang berjuang kemerdekaan, ada yang berjuang lewat harta, ada yang berjuang lewat pikiran, ada yang berjuang lewat tenaga. Maka hari ini ketika kita masih ada kemiskinan, masih ada stunting, ada gizi buruk, kita belum merdeka. Maka ketika ingin merdeka, maka seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya harus bersatu. Siap. Artinya kalau biasanya kita donasi itu kita tidak tahu donasi itu akan lari kemana atau bahkan jauh hingga keluar sana. Nah ini ada menjadi penting di mana donasi kita itu sebaiknya diberikan kepada orang di sekitar kita untuk bisa dibantu. Karena ada catatan, Mas. Kalau kita meninggal, yang menyiapkan keranda tetangga. Yang bukan di luar seberang. Macam-macamnya, sinomanya tetangga. Betul. Kok bisa ketika kita ini punya kelebihan membantu, tidak membantu tetangga. Ini yang harus saya sadarkan kembali. Ayo Surabaya dibangun dengan guyup rukun itu. Siap. Masyarakat juga ikut serta membangun kota pahlawan tercinta. Terakhir, Cak Eri, durasi kita tidak banyak. Singkat saja. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk warga kota pahlawan tercinta terkait jenengan atau bahkan keikutsertaan dalam kontestasi pilkada tahun ini? Saya ingin mengajak seluruh warga Surabaya bersatu. Ketika kita bersatu, maka semua kekurangan apapun bisa kita selesaikan. Kemiskinan ketika kita bersatu, kita saling melengkapi, maka selesai kemiskinan. Maka warga Surabaya tetap bersatu dengan guyup rukunnya, dengan gotong royongnya, kita tidak bisa dipecah-pecah, insya Allah Surabaya berkah. Amin. Insya Allah Surabaya berkah. Jadi membangun kota Surabaya tidak cukup hanya dengan satu kepala saja, yakni kepala daerahnya, tapi warga kota Surabaya juga ikut serta membangun dengan kepedulian, kebersamaan. Insya Allah kota Surabaya berkah kalau kata Cak Eri. Matur nuwun sekali Cak Eri. Sudah hadir selalu, kami. Sehat selalu. Amin. Sehat-sehat selalu juga untuk masyarakat atau pemirsa di rumah. Dan saya Oki Arisandi pemirsa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.